Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami Kau pilih. Kau jadikan teman dekat dengan Putramu Yesus. Bantu kami untuk mewartakan kabar kebenaran. Karena Engkau ingin kami semua menyebarkan cinta kasih kepada setiap orang. Dan dengan demikian orang mengalami keselamatan. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, kita diberikan Injil tentang bagaimana Yesus semalam-malaman berdoa untuk memilih ke-12 rasulnya, ke-12 muridnya. Begitu banyak orang yang mengikuti Yesus, ribuan, ratusan, bahkan mungkin jutaan juga yang mendengarkan Yesus, yang terpesona pada Yesus. Dan Yesus sengaja memilih 12. Dan itu dilakukan Yesus dengan berdoa semalam-malaman. Menghadapi hal yang serius, seperti halnya juga ketika Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat bernilai, maka dipersiapkan Yesus dengan berdoa semalam-malaman. Dia menyebut nama dari 12 muridnya, satu persatu. Bahkan seorang yang bakal mengkhianatinya pun ditulis oleh Yesus. Ditulis namanya sebagai pengkhianat, Yudas Iskariot. Saya tidak ingin jatuh kepada pengertian bahwa Yesus memilih kita semua sebagai rasulnya. Saya hanya ingin mau mengatakan bahwa ketika kita mau memutuskan sesuatu yang penting, yang sentral, yang mulia, yang luhur, yang sungguh menentukan hidup kita, maka kita harus mempersiapkan batin kita. Kita harus mempersiapkan hidup kita. Kita harus mempersiapkan di hadapan Tuhan untuk mengizinkan Tuhan mengambil keputusan yang memang berguna, penting dalam sejarah hidup saya. Menurut kisah Paus Yohanes Paulus II sebelum berangkat ke Indonesia dan beberapa negara lain, beliau berdoa sendirian di kapel dan mempersembahkan semua rangkaian perjalanan hidupnya bersama Bunda Maria dan memohon perlindungan Bunda Maria supaya perjalanan itu dapat berjalan dengan baik. Dan kita tahu bahwa Paus yang berusia 87 tahun dengan hanya satu paru-paru berjalan dalam perjalanan yang sangat-sangat jauh, bukan sekedar dekat, tetapi dengan sangat jauh dengan pesawat terbang yang mungkin akan mengalami jet lag. Tapi luar biasa, perjalanan itu luar biasa. Tuhan membimbing, menuntun Paus kita. Semoga kita juga meniru Yesus, meniru orang-orang kudus kita untuk dengan serius berdoa sebelum kita mengambil keputusan yang penting. Kita mempersembahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan. Seperti halnya yang kita lihat pada diri Yesus dan diri para rasul. Yesus saja ketika memilih 12 bisa keliru. Satu dari antaranya menjadi pengkhianat. Apalagi kita manusia yang mempunyai kelemahan, keterbatasan, yang bahkan mungkin tidak pernah berdoa sebelum mengambil keputusan penting. Bisa salah lebih daripada yang dilakukan Yesus. Semoga kita memiliki suatu dorongan, suatu sikap yang mau menyerahkan segala sesuatu pekerjaan kita, rencana kita ke dalam tangan Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan bagi kita. Kalau seandainya salah pun, Tuhan sendiri yang akan memulihkan segala-galanya bagi kita. Semoga Tuhan memberkati kita dan mengajak kita untuk terus berdoa. Ya, bisa saja bentuknya novena, bisa saja bentuknya rosario, bisa saja bentuknya kerajaan ekaristi berkali-kali. Bisa saja kita diam, kita hening, kita persembahkan kepada Tuhan.
Itu semua adalah cara kita untuk mempersembahkan hidup kita dengan sadar, dengan mau, supaya akhirnya Tuhan mengizinkan permintaan kita dipenuhi olehnya. Semoga Tuhan memberkati Anda semua dan membawa kita untuk menjadi rasul-rasul yang sungguh-sungguh mumpuni dan relevan untuk zaman sekarang. Semakin nampak dalam dunia medsos orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk menerangkan dengan benar apa yang sebetulnya harus kita lakukan sebagai murid-murid Yesus. Semoga karya pewartaan Kristus semakin tersebar di mana-mana berkat bimbingan, dorongan Roh Kudus sendiri, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.